Cik, dua, tiga. Dah, mulai no! Sana masuk balik Joyuang tak bisa dia tagi berasanya di pot bungo. Hari ko sana sepunya Joyuang kita live podcast Jo kurang terkenal di Sumatera Barat saat ini. Ada balik sampai ambo. Halo terkenal itu Leda. Ala terkenal apa legenda. Jadi Ambo mau undang Dalit. Ah. Dia adalah pemilik akun dari Minanglip ya. Iya Minanglip. Minanglip. Jadi kalau di sana mungkin punya IG silakan saja nanu follower beliau. Ambo langsung promoan Minanglip ya. Minanglip. Kalau IG pribadi ya dong. Aduh. Apa tuh? Riko Saptahadi. Ripko Saptahadi. Iya. Ambo pun boleh dikecen kenal beliau kan dari konten-konten beliau sana. Iya. Tapi kenal secara pribadi lah mau jangan apa. Mau pernah masuk sekali, Pernah tapi masuk, nggak boy. sampai kodo Iya. masih kuruih lah. Tapi las emo. No. Dia namanya. Amin. Nah, namo top beliau itu kan Dalit. Iya. Sabana nama asli Riko Riko Saptahadi. Riko Saptahadi. Iya. Asli orang apa? Palembang tau bang. Hah? Orang Palembang? Di mana? Lu tahu dah Buyuang. Orang Orang Palembang. Palembang? Iya. Palembang di mana? Di Kampung Tabu. Kampung Tabu. Kalau dia yang muda kakek masa. Oh Kak Ilyas Ayo kayaknya. kasinan. Awak masih deket-deket kemari Nah, lah. suku Foto. foto, aku Iya. orang foto. Jadi sana ke sana. Lah, jadi di sana sadanya Iya. pada malam kok bisa berinteraksi, komen di sini nanti kok mungkin mengajukan pertanyaan ke Dalit, silakan saja kan. Iya, iya, Kok iya. bilo lah bara orang anaknya, orang bininya. Jadi sana tanya. Tapi sebelum sana tanya bertanya. Nah, Dalit, ada pertanyaan Cik. Iya. Sejak bilo mulai menjadi konten kreator, kan Dalit kok gak takut yang menggunakan kata influencer. Aku sekali mengundangnya karena aku anggaplah influencer, aku baru influencer sana. Influencer. Nah, Iya. jadi saya bilang apa? Kalau konten secara pribadi awalnya memang di Minanglip. Di Minanglip 2005 balik. Ya. Awal Minanglip di tangan awak. Jadi itu tuh memang lah jadi konten kreator tapi kreator dubbing waktu itu, mendubbing kayak mendubbing aduh artis bule bikin dubbing bahasa Minang. Nah, Tuh itu konten pertamanya gitu dah. nah. Cuman kalau yang konten yang kini kan lebih ke kuliner parodi gitu kan. Itu di akun pribadi baru 2008 balik lah, 2008 balik 2009 balik baru akan memulai di akun pribadi gitu. Nah, kalau gini kan orang kenalnya Dalip yang kreator kuliner yang makan-makan gitu. Tapi pada awalnya konten kreator awak tuh lebih ke ngedubbing. Jadi alun mencarian muko atau Toledo masih membuat produk-produk yang dibuat. Tapi kalau kini kalau mencoba. kini lah mencoba. Kini harus mencoba. Tapi sejak tahun barat tuh yang mencoba kok. Mulai mencoba panjang sih prosesnya dari Minanglip pertama kan. Jadi Minanglip waktu itu tahun 2005 balik kalau nggak salah Instastory di Instagram mulai ada ledo. Iya. Jadi alun benar-benar alun tahu orang ledo gitu. Sudah tuh 2007 balik baru Instastory ado. Nah, di Instastory Minanglip tuh wak bue kayak ado muka tapi masih seketek, masih muncung saya nampak gitu. Oh, Alun. betul. Pak Tutian kok. Iya waktu itu jadi alun nampak saya Iya, dole. iya. Jadi itu review makanan di story Minanglip, boleh nampak stay lah sampai kasih call sampai kayak dua nggak Iya. sampai akhirnya baru tahu buka sadonya. Nah pas tahu buka sadonya kok baru dia akun Instagram pribadi warnanya ini. Nah, kalau akun Instagram berarti yang di Minanglip sebetulnya bahasa mungkin bisa dijalan. Ada yang pribadi, ada yang Minanglip. Minanglip Iya. berarti ada manajemennya di sana. Ya, jadi kalau Minanglip tuh bisa dibilang akun publik. Jadi akun publik tuh istilahnya apa ayo? Akun anonim kalau orang menyebutnya gitu Betul. kan. Tapi kalau kini kan kami lah menjadikan Minanglipku sebagai media, media hiburan Minang kayak gitu kan. Nah, itu akun publik itu istilahnya kini kami ada tim yang menghandle Minanglip. Awak pribadi pun kini karena ada tim, tidak terlalu fokus ke akun Minanglip lah gitu kan. Memang tim yang menghandle. Tapi kalau yang awak akun awak secara pribadi itu bisa dibilang akun personal. Nah di akun personal aku lah awak bisa mengekspresikan sadonya. Kalau di Hanya bisa Minanglip mengekspresikan ada diri, batasan-batasan gitu. tidak hanya sebatas mengekspresikan diri. Iya. Penghasilan pun surang jadinya kalau surang kalau di Minanglip tuh bagi. Nah, ini perbandingannya dia lah mengalir saya. Perbandingannya mana pendapatan sebagai influencer kok di Minanglip kok pasti ada bara orang di sini kan? Iya. Bara orang gini, Balapan. balapan. Orang Minanglip.
Mana banyak kini penghasilan Minang Lip pada konten pribadi? Minang Lip followernya 600.000. Ah. Awak followernya 50 ribuan baru kan. Kalau Ah. secara penghasilan lebih kadang penghasilan awak pribadi. Minang Lip tuh 600.000 follower. Iya. Kalau pribadi, 50.000 baru. IG-nya Riko Saptadi. Ripko Saptadi tolong stay ditambah di beliau banyak ya. 50.000 ya. 52.000. 52.000. Iya, Nah, 52.000. Iko pun ternyata menghasilkan lebih besar. Iya. Ini enggak berang orang Minang. Enggak lah, itu kan awak konten curang. Tapi saat awak nanti, jadi kan kalau Tapi awak di konten pribadi menggunakan nama Dalip enggak? Dalip, Tetap jadi. ya karena Dalip tuh personal brand gitu. Jadi Dalip tuh kan karena memangnya awalnya admin Minang Lip. Jadi Ya. admin kok kayak akun-akun lain. minum surang sama kami mah tolong pindah Nggak sampai minuman kemari. Iya, tolonglah sampai kemari kak. Jadi kan kalau di Minang Lip, awalnya jadi admin Minang Lip dipanggil makasih Om Dan. Iya, terus? Dipanggil Dalip gitu kan. Ah. Jadi kalau admin itu kan biasanya dipanggil Damin. Kayak Otalapau dipanggil Damin. Kayak Info Sumbar dipanggil keceknya ada pernah dipanggil Damin, Dasum kayak gitu kan. Iya, Nah, iya. kalau di Minang Lip dipanggil Dalip. Dalip. Admin sebagai admin Minang Lip. Nah, setelah ke akun personal, namu itu tak bawa gitu. Dan kalau kini lebih menyebutnya sebagai personal branding. Dalip tuh personal branding gitu. Orang Minang asli suku Tanjung. Humua Barat. Suku atau Humua Barat sana. Harus bongkar. Ada orang yang bisa bongkar dari Tanjung. Berapa? Kalau gua mungkin orang sana Masih 20 tahun. Baru ke 2009. Berbeda di Bersama. Nah, pertanyaannya kalau untuk secara kehidupan finansial, kepala bilang dia punya cukup. Kalau di kecean Baga, ini baga di konten di kontennya baga ke sana. Jadi yang mau ujian tanya. Bara lain cukup. Kamu kan nak tanya nomor. Cukup. Iya, namanya aku di Dabuan. Itu ada sih kebutuhan darurat gitu kan. Kalau lapangannya kolon dari kawan lain. Nah, soalnya pertanyaan itu boleh kok. Kalau lah cukup atau barat ya, itu apa ini? Itu tak bisa tanya. Kamu tahu sana, kamu tahu sana. Kalau ini banyak pertanyaan itu kayaknya mau bingung kan? Tahu bang, gue mau tembak kan? Itu apa ini? Nah, model itu udah buyang. Kalau awak ini kalau misalkan ada nenio pek lah, ada udah buyang aponya pek lah gitu Oh betul. Acu Anu selek. punya, alah, lah terdengar tuh sana, ku ada anak gadis, rasanya Lila. kan nanta gage kau Iya. bantu. Biasa. Kau bisa. Wah, ada nak mungkin. Apa syaratnya? Buka saja sekolah Sarel awak dan Tahu tapi ada. Asa, ini sebenarnya mode. Ah, Pertanyaan orang mode itu kalau dari di perkontenan ya itu anggap sebagai wahana gitu. Maksudnya ya itu konten mah wahana gitu kan. Cuman terkadang kalau misalkan itu itulah ala itu sebenarnya serius sama aku. Kalau misalkan masih tambahan bisa jadi wahana. kalau ini ampun yang bertanya serius. Ampun yang tanya serius. Masih tuh ya. tanya serius, aku aja serius lah. Ya. Kalau itu Serius ini memang bisa dibilang awak pasti di bawahnya. Cuman kalau dari awak pribadi, dalam usaha Dari segi umur lah Pak. Tapi mungkin dari segi kesiapan. siapa Secara mental siap, secara finansial siap, Anda siap. yang nggak siap tuh artinya Dan awak cocok alun. alun basobok dengan orang yang tepat yang awak inginkan gitu. Nah seperti sarpoa sih, yang tepat tuh sarpoa. Ya, yang tepat yang pertama yang awak bisa inyo bisa mengerti awak, yang inyo bisa yang awak bisa share kehidupan awak inyo semuanya gitu kan. Dan sampai saat ini awak udah sobok orang yang kayak gitu ledo gitu. Artinya Inyo harus paham dengan kesibukan seorang Dalip. Ya, dengan kesibukan Wak, dengan semua yang Wak lakukan di perkontenan, karena mungkin banyak orang yang tidak bisa nerima apa yang Wak lakukan Betul. di sosial Itu media betul tuh. pertanyaan tuh kesini. Nah, dengan follower yang akun pribadi berapa tadi 52.000. 52.000, kemudian di Minang Lip pun sekitar 600.000. Ya, Tidak semua komen-komen di sini netizen yang baik. ya, Pasti ada istilah haters. ya.
bahas secara pribadi menanggapi itu. Kalau di Minanglip bisa dibilang itu kan akun publik. Memang kalau misalkan lah terkadang Iko ada buyang. Kalau misalkan di Minanglip awak posting konten awak itulah enggak mau baca komen lah. Tidak penting baca komen. Enggak mau baca komen karena takut gitu kan, karena awak termasuk orang yang enggak terlalu kuat mental untuk membaca head comment. Takut awak serius. Tapi kalau di akun pribadi itu kan ranah awak, maksudnya ruang lingkup awak. Betul. Nah, bisa ada hater di situ doh. Ada hater langsung oblok, ada hater di DM, di komen ada hater langsung oblok. Jadi ndak awak pikir terkadang pernah malahan hater tuh wah suruh follower menyerang wak posting ke story gitu kan, serang coba. Diserang deh follower langsung. Oh, jadi memanfaatkan follower untuk menyerang haters. Menarik Iya. strategi. Nah, bisa hater itu karena di akun wak gitu kan. Ya, ya. Kalau di Minanglip baru Nah, ndak seperti ndak sana wacun. yang tadi bisa kok kalau lah jadi seperti Galip nya akan memanfaatkan cara itu kan. Kalau ada follower caca gitu kan. Iya. Karena biasanya jadi aja hater tuh memang orang-orang yang pertamanya iri, nyo ndak bahagia di hidupnya, nyo ndak punya karajo mungkin gitu. Karena awak merasa pun bingung, awak dayong bingung. Orang hater kok asih yang ada di pikirannya gitu. Mbak betul. Serius, ya kena. Makanya sampai harus panik-panik head orang di situ, nyo menghabian energinya, menghabian pikirannya untuk kasih itu. Padahal untungnya nyo tak ada. Sebenarnya mereka kalau menembok. Kok ambo memahami? Berarti pernah jadi hater ya? Enggak. Ambo malah mencoba belajar memahami seorang hater. Iya, betul. Haters tuh sering bersembunyi di akun-akun Akun fake. Manyuwa. Artinya mereka pengecut. Iya. Dan memang Betul. itulah kelainan jiwa mereka. Dia bahagia mencaci maki orang. Sehingga dia merasa ini punya kuasa atas kehidupan orang lain Iya. kan. Ya orang-orang seperti itu sebenarnya tidak perlu dipikirkan loh. Iya. Bagaimanapun yang tadi pernah lu jadi dapet hater. Oh, dapet hater. Aku pernah jadi hater. Enggak, kalau pernah jadi hater enggak dong. Hater tuh orang-orang pengecut gitu. Iya. Nah, secara pribadi tadi kalau aku Minanglip artinya kan enggak dibaca. Kalau secara pribadi ditemukan enggak hater? Ada terakhir kemarin pas ada kasus petang gitu kan. Jadi banyak hater muncul. Nah, pas ada kasus tuh DM enggak baca doh. Karena aku yakin itu pasti banyak hater gitu yang masuk gitu kan. Tapi kalau sempat tak baca, orangnya langsung oblok. Masuknya kayak ke kolom komen langsung oblok orangnya gitu. Nah, pernah nggak ngalami konten yang dibuat ternyata itu menjadi sebuah masalah? Pernah, banyak sih. Kadang kecolongan gitu. Kecolongannya dalam artian apa? Iya, kadang awak anda sengaja menyabui itu tuh sebuah wan mikir itu tuh kesalahan doh. Wak kurang inget sih. Pokoknya pernah beberapa kali niat tuh anak kasih itu sebenarnya doh. Cuman sampai ke orangnya dan ternyata cara penyampaian wak salah, akhirnya nggak sesuai aja orang dan kadang kalau misalkan konten seperti itu tuh memang nggak sesuai aja orang wapuh ke kontennya. Ini dia poin. Dan penyelesaiannya apakah pernah nggak sampai ke jalur hukum? Oh, alun lah itu. Alun kalau sampai alun lah betul bahkan. Oh, enggak alun lah. Ya karena kini orang mainnya gitu sih, mah ada yang. Kini orang main tuh saya itu jalur hukum, saya Iya, jalur hukum. hukum. Nah, ada cek lain. Dan sekian tahun perjuangan menjadi influencer. Jadi sebetulnya influencer itu kan orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Iya. Seperti Ana dari pengican namun influencer tapi mau konten kreator bagi kamu tetap sebagai influencer. Perjalanan panjang sekian tahun. Itu kan merintisnya nggak mudah. Iya. Pernah nggak mengalami masa jenuh Iya, coba nah. Jadi kalau jenuh tuh mungkin hal yang pasti dilalui seorang influencer, seorang content creator karena Iko udah buyang. Awak tuh karena surang tibonya gitu. Kayak content creator kawan-kawan awak pun kayak gitu. Bahkan mungkin ada yang sampai stres, ada yang sampai kayak pengen stop selai gitu. Cuman awak sering sih menghadapi yang kayak gitu tuh. Bahkan anehnya jenuhnya tuh bukan karena nggak ada project atau bukan nggak ada kerajo. Saat rami-rami kok alah panik deh di kursi kerajo tarui nih latihan mau sampai bilul mendeko gitu. Jadi kayak udahlah gitu. Maksudnya saat itu tuh kalau awak menghadapinya saat itu tuh istirahat dulu, awak hentikan dulu. Artinya mencari tapi break sebentar. Iya. Ya minimal menghibur diri sendiri. Iya betul. Sana karena mau mengundang influencer Sumbar jadi agak bebas sama pilih rokok. Pilih rokok ya. Iya. Iya. Jadi kalau sana bisa nongkrong kemarin. Nah, Calai, dengan kesendirian kini. Kesendirian. Nah, dongnya sendiri ya dah. Wah, Rambi mah nggak tahu ada 8 orang tuh. Jangan terlalu asik dengan dunia tuh lupa beko begini. Masalahnya di mah.
Nah, kok masuk hater kok mah? Kok yakin hater masuk apa mah? Bukan hater. Ambo memang harus berperan julid kayaknya. Penghasilan ada, gagah ada, orang kampung Ambo lo, tapi lo bini juga jadi masalah gitu. Nggak, yo masalahnya di ma. Apa tanya masalahnya di ma? Jangan makan jo hak orang lain dia. Astagfirullah, di ma makan orang. Ketika penghasilan lah banyak, artinya ada hak manusia nak gadi orang lalu dia makan gitu. Abang. Dengan bini dia lah lagi rezeki ke orang. Wah bukannya apa ayo, bukan biko tasabu lah gitu kan. Magiar rezeki ke orang tuh. Oh, enggak, arti biko. Setiap awak kan punya keinginan untuk berbagi. Dan Ambo yakin penghasilannya pasti ada zakatnya di kamu. Ya. Kece Ambo tuh kalau lama bini ada tanggung jawab baragia lo kana lain. Lah ayo baragia udah. Dan kami ini agak kaya. Ya bininya lu nado itu aja lo bahagia itu. Oke, mau tinggal dulu masalah bini. Iya. Masalahnya kalau masalah bini jangan sok panik. Nggak boleh masalahnya kok. Masalah bini kayak kacau. Ada masalah anak yang mau cerita apa? Nah punya kok kan baru bini kok. Anak sudah apa nih lo gini kan? Lalu mau bini udah. Ala bini. Oh lah bini, Allah punya anak. Allah punya anak. Allah punya Allah tuh. Lah sudah bini punya anak, taras solo ibu tunggu jamu senangan. Iya. Tayu. Nah, Dalip kan cuma endorse. Ya. Ambo hanya mencoba memancing di sana tadi bahasa untuk menjadi influencer, konten kreator itu tidak mudah, perjalanannya panjang. Contoh tadi ada masuk jenuh. Dan jangan menyangka bahasa Minang Lipko atau Galiko naik secara instan. Itu perjuangan dan termasuk tuh tekanan-tekanan hater tadi itu kan bagian dari perjuangan. Nah, apa sih kiatnya bisa bertahan seperti itu kemudian mendapatkan endorsan seperti itu? Ya. Kalau awak sih mikir yang pertama karena memang awak duluan gitu. 2015 itu saat orang ado sih beberapa tapi tidak banyak. Nah saat orang ado. Mereka. Apa? Mereka tidak bertahan. Ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan. Yang bertahan pun tidak seksi soal ini. Mantap. Ya jadi kalau awak intinya konsistensinya. Konsistensi buat konten taruh gitu kan. Kalau awak pribadi ya nggak tahu lah mungkin jalan awak di siko konsisten awak tuh karena terpaksa sebenarnya. Kok dibilang terpaksa? Karena kalau dari yang saya lihat feed Instagram awak itu memang rata-rata endorse adanya. Itu satu konten itu tuh iklan, endorse, project lah gitu kan. Bukan yang pure konten gitu. Nah, nggak tahu mungkin karena karakter awak, karena cara awak gitu kan, cara penyampaian awak, skill komunikasi itu perlu skill komunikasi, skill macam-macam lah gitu kan. Jadi orang tertarik ke awak bukan cuma karena follower gitu. Jadi tertarik ke awak ya karena hal-hal lain, awak bisa public speaking, awak bisa cara menyampaikan iklan dengan baik gitu kan, cara berkomunikasi dengan baik, membuat konten yang menarik gitu kan. Jadi akhirnya orang walaupun tidak mencari follower alun banyak gitu kan, tapi orang aduh sih taruh bekerja sama. Kayak kini kok lah 3 bulanan terakhir itu hampir setiap hari awak membuat iklan. Dari yang bayangkan tuh setiap hari membuat iklan. Jadi ya awak harus konsisten ya karena iklan kok aduh tiap hari tuh harus di Karajuan. Dan itu kan bagian dari kewajiban awak. Iya harus di Karajuan. Tadi makanya itu yang membuat konsisten awak gitu. Karena awak terpaksa. Tapi kalau konten kreator lain ada juga yang kadangnya nerima iklan sekali, selebihnya harus konten iklan. Nah, Anda punya kesempatan untuk membuat konten pure konten tanpa iklan. Punya kalau kini tuh bisa dibilang susah dapat kesempatannya karena yang memang lah itu yang di Karajuan setiap hari. Karena konten kreator tahu awak Karaju surang awak akhirnya jenuh kontennya paling iklan lagi. Iya, makanya itu hebatnya Dalip di situ. Kejadian iklan kok. Konten. Itu tetap menjadi hal yang menarik. Itu ya. Sebetulnya aduh Cik, sebelum kamu melakukan riset kecil-kecilan, baik terhadap perusahaan-perusahaan atau BUMD atau instansi pemerintah yang sampai detik ini enggan menggunakan jasa influencer. Karena mereka pikir pasti mahal. Terus baralah biayanya sekali tayang. Kemudian caranya yang disampaikan itu bisa sampai masyarakat kadang-kadang meragukan follower awak. Tanggapan dari persoalan itu. Nah itu dia sebenarnya awak kok bisa dibilang negari awak kok bisa dibilang agak terlambat dibandingkan orang. Maksudnya ya kondisi kedaerahan lah biasanya memang gitu kan. Daerah memang selalu terlambat dibandingkan
kota besar gitu kan. Tapi wah berkaca ke daerah-daerah lain kayak Medan misalnya gitu kan, kayak Dan Pekanbaru saya tinggal. Pekanbaru, agak tertinggal Wak kayak gitu kan. Ya mungkin karena kesadaran tuh talambe tibunya gitu. Nah, jadi yang harus dipahami kini kok orang harus paham dulu kondisi dunia kok lah berubah, kondisi keadaan Wak kini kok lah berubah. Orang kini semakin ke digital sadonya gitu kan, semakin awak talambe menyadari awak akan jadi talambe lo kayak gitu kan. Nah, jadi menurut Wak mulai dari kini mulai dari kini sadarilah itu dulu gitu. Sadari kalau awak harus beralih ke digital secepatnya. Nah, saat awak beralih ke digital, awak bisa melakukan berbagai macam hal di situ. Nah, setelah itu awak punya untuk para klien kami tibunya gitu kan, yang punya brand, yang punya usaha, UMKM ataupun perusahaan ataupun pemerintahan kayak gitu kan. Nah, mulai dari kini manfaatkanlah itu tuh untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan gitu. Karena kalau misalkan bicara media konvensional, ya itu tuh macam lah emang penikmatnya atau yang mengkonsumsinya sih kini gitu. Terbatas Bara. Nah, kan terbatas. Jadi itulah terjawab. Yang apakah benar untuk membayar seorang dalipku begitu mahal sehingga takwi orang? Nggak mahal, rumah lo mahal. Iya, paling omset cek konten kreator 30 ini 5 juta, 8 juta orang. Sampai 5 juta doh. Iya paling barawana omset. Ini tahu bocorannya untuk satu konten berapa? Wah, itu tuh beragam dah. Yang terendah? Yang terendah 1.000. Ada 1.000 paid promote. Tertinggi? Paid promote story. Tertinggi kalau pribadi itu story ya, yang apa? Story itu, yang story. Paid promote, jadi paid promote kok. 130.000. Iya, jadi nyo menyediakan konten, nyo diposting di posting, story Wak, di ya. story ya. Yang produksi ya. Terus kalau untuk yang konten Wak produksi? Konten Wak produksi ya ada lah gitu Pak. Ini bisa diskon Beko ya. Ada diskonnya langsung ya. Bisa tenang lah. Ya alhamdulillah lah itu. Kan di sana ketika nyo membuat konten dengan tarif minimal saja story untuk di story 150 tiap hari nyo memposting sekian, ambo macok memantau dikali-kali aja lah saja ya di sana penghasilannya sehari ya. Itu sekali posting kan? Sekali posting. Nah, apakah ada klien itu yang berulang? Aco banyak. Cek ya, Banyak. karena memang merasakan manfaatnya. Iya. Nggak mau ini bagi gambaran bahwa influencer hari ini memang sangat dibutuhkan. Iya. Kurang beralih ke dunia digital sehingga mudah sekali untuk melakukan penetrasi pada pasar. Betul. Tapi yang mau cari ya, itu kan rata-rata UMKM. Ya, bukan cuma kategori UMKM kok bisa Wak Apollo, bisa Wak bagi-bagi ya, Pak. Ya. Yang perusahaan besar pernah, Enda? Kalau dari nasional itu banyak. Maksudnya itu kalau dari nasional Kan kami yang dapat Dalim? dari ke Dalim, ke Binang Lip. Aduh, secara nasional apa saja misalnya? Ya banyak Boleh, kayak Kak? brand-brand. Boleh sebut brand. Boleh. Yuk kayak kini yang kerjasama sama kami Gojek, Maxim, Telkomsel, ada ya. Banyak lah pokoknya. Ada universitas-universitas di Jakarta. Instansi pemerintah ada? Aduh, tapi Agak payah tohannya. payah. agak payah ya pemerintah kata kita gitu. Alah budgetnya kita cairnya lama lah. Cairnya lama. Kenapa ece itu doang? Nah, sorry, ambo tanya, umur barak ini. Itu lain apa ada di Tobi kok? Tidak masalah doh. Kok itu mah santai saja. Umur barak semana dari? Barawana, tidak sampai sekantang barit. Di umur yang sangat muda ini, aku nyerasionnya dah ini umur sana, coba sesudah ya. Apa sih? Lah tak balik rumah kah, mobil barabuan tak balik sejak jadi influencer. Sejak jadi influencer. Alhamdulillah kini sedang ambil rumah. Alhamdulillah. Ya. Rumah. Mobil, kendaraan Alun lain. alun lain. Alun maksudnya tuh alun sana, alun Salasai, Fortuner lain. Amin. Alun lah. Di rumah sana. Iya. Karena kebutuhan tuh masih banyak gitu kan. Ya kecil dah buyong tadi kan, ya bini alun ada yang diagih, tapi kan keluarga banyak. Keluarga, Gitu. pengabdian pada keluarga, jadi Iya. pemenang sebagai orang sukses. Iya. Tidak berminatkah untuk memilih pekerjaan lain sampai bila kamu jadi influencer? Belum.
Misal Baru tak pikir ya pertanyaan itu tuh. dengan jadi influencer atau kini punya usaha surang yang dirintis dan itu menjadi investasi masa depan. Tanpa orang sadari, Minang Lip itu kan usaha. Minang Lip itu adalah Ambo ingin berbicara di luar dunia digital, usaha di luar dunia digital. Nggak, kini dah yang ngecek TV itu bisnis nggak? Ya bisnis. Nah, Minang Lip itu arahnya ke sana. Betul, enggak maksud Ambo di luar itu. Nggak. Usaha sampingan, mungkin kamu buka rumah makan, buka kafe. Belum Nggak ada kepikiran. keinginan seperti itu. Kepikiran ada membuat sebuah brand makanan Ayo, gitu brand kan. makanan, benar. Pakai nama awak gitu kan. Aduh, sedang dalam proses lo kini. Santalai akan muncul sebuah brand yang memenuhi kebutuhan para perantau. Agak cadiak di sana. Aku cadiak. Nyubit barang surang, yang namanya surang tuh promoan surakan, sehingga biaya promosi dia keluar ya kan. Baik. Itu lo lah biaya ala itu dimanfaatkan gitu. Nah, kini mau deh. Ya privilege-nya. Apa? Yo. Kalau tak bisnis ke sana. Nah, ada hal negatif, bukan negatif tipenya. Sering itu biasanya hater sih ngomong. Apa tuh? Duit dari endorsan sosok lo kayak. Itu tuh pengen orang sebenarnya pengen open konten. Ayo bahas ini. Nah, Duit dari dunia endorse sok-sokan lo. Maka nih kan orang perai sok-sokan lo. Tunggu lo, itu pengen bahas itu tuh. Malah itu kalau dari yang mengikuti kayaknya ada yang mengikuti dengan semuanya. Takut sempat terjadi kekisruhan di dunia influencer Minang, influencer Sumbar. Jadi si influencer kok saling menyindir waktu itu. Ya. Saling menyindirnya, dia sebenarnya sudah bisa menerima endorse. Tapi saya lihat dia, duit dari endorse kalau nggak di endorse sangat menakutkan loh, gitu kan? Itu punya pameran, ada nggak punya konsep lain, ada punya logo lain, ada punya logo macam gitu kan? Sama influencer yang dia di endorse, situ tak pikir gitu kan? Ini memang dari endorse itu nawak sebagai orang yang tanda kutip hidup dari endorse tuh pengen bersuara gitu kan? Yo memang awak hidup di endorse, tapi yang harus dipikirkan itu apa? Itu pekerjaan kan? Sama kayak awak tidak ngemis itu pekerjaan dan yang awak lakukan di situ tuh adalah kan saling menguntungkan antara bisnis dengan si influencer yang endorse. Nah ada yang salah di situ. Jadi yang salah tuh hidup dari endorse dia salah, pernyataan salah. Ya sama kayak misalkan kok Uni Coffee misalnya kan, duit dari Manggale. Semua Artinya yang endorsean itu adalah hasil dari profesi yang dijalankan. Dan itu tidak ada salah sebenarnya. Pernyataan itu. Dan apa menjual jasa di sini? Bekerja. Awak di situ mau buat konten. Awak butuh skill di situ. Awak perlu kamera atau teknik. Nanti yang muncul itu sebetulnya adalah bentuk persaingan sesama influencer. Ya, asal yang lain tahu itu strategi. Gaya-gaya media yang risiko memang dipakai untuk mengupload. Karena itulah yang dibutuhkan penonton waktu itu. Penonton itu cenderung kurang membaca senang dia. Kurang ibu Kakang penjatuh sana. Jadi kalau misalkan nggak ada macam steko, itu banyak. Maksudnya konten cakap. Tapi ada yang lain. Jadi nanti strategi antara megang dari itu kita lihat ada buah story. Jadi kok followernya saling follow. Ya, itu kolaborasi ini yang mampu ya. Nggak masalah. Nah itu penting, itu adalah yang paling mendapatkan follower dengan banyak agar ke depan muncul namanya yang influencer baru disuka. Karena bayangkan saja dari itu saja tertampung oleh endorsan, kasihan lapisan lain. Betul loh, serius loh. Kalau seandainya misalnya dapat endorsan asli bisa produksi 10 tapi timbul kembali dari mu capannya kurang. Ayo munculkan itu dan sebenarnya inti dari yang Boni Majak tadi disuruh memberikan pemahaman kepada masyarakat awal. Suatu influencer itu sangat dibutuhkan saat ini. Iya.
Kemudian kalian hidup Pak di dunia digital dan jangan lupa untuk milenial. Anda berpikir rapih nih dari keluar untuk seorang influencer, tapi mereka tahu efeknya. Kalau kini 10 juta padahal kalau misalnya bisa internet gara-gara efek iya kan? Tapi ada yang menarik, itu makan bakal para makan canggung serpul. Makan jalan kuah. Iya bang, nah aku cari kontennya baru lama sih kan. Dan jalan yang bisa habis 1 tahun dulu ya kan. Itu aja para jalan. Atau makan serpul itu menarik lah. Supaya menarik, tipe seperti itu. Tapi acara mengatasinya. Iya. Di situ tuh awak belajar loh. Jadi memang Ada aja makan ini kan. belajar makan, baik aja bahas strategi makan, cara mencoba, cara menyanyi cara mengeluarkan ekspresi itu belajar gitu. Maksudnya belajar ya konten YouTube, Instagram, konten seperti itu yang vlogger itu memang belajar. Dan kalau di GC Caro memang kalau Pari memang aku bisa menampung banyak. Jadi awak sekali makan tadi banyak. Nah pas makan pun awak misalnya review sore gitu kan, awak tuh dari pagi nggak makan dong. Jadi terkadang Polisi aja nggak makan. makan. Jadi bisa dibilang kalau nggak ada review makan sekali sehari. Nah pas review tuh makannya banyak, makannya manyaleo gitu kan. Jadi mungkin salah satu strategi kita. Tapi caranya memang karena awak dari kampung di Pelembayan dari itu. Jadi Berapa lembayan dong di Roro? di kampung kampung kok lihat salirwa, nah apa lihat sudah salirwa padang. Oh nama mantap kado gitu. Maksudnya kadonya bahkan dulu ini ete harus kok Mario kini baru bukan Mario. Apalagi tuntutan. Iya boleh bayar. Oh, katanya ada yang sampai minum obat untuk Jadi ada ya makunyo influencer kok bisa makan banyak, dia menggunakan konsumsi supaya pencahar ekonominya barito tetap langsing. Seperti itu kan? Nah itu pengen tahu dulu sebenarnya. Banyak influencer yang tidak memakai itu, gitu kan? Itu mungkin kadang-kadang tadi mungkin itu gimmick dalam dunia influencer. Gimmick dimunculkan isu seperti itu. Karena saya lihat kalau yang paling banyak terbuik pun mungkin apa gitu kan. Setelah saya lihat terbuik pun memang apa itu ya memang ada dulu strategi gaya di surangnya pakai kalau saya lihat tentu lah di YouTube gitu kan. Kalau ada dulu strategi yang pakai surang itu jadi masing-masing orang masing-masing konten punya cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah konten itu. Apa nikmatnya menjadi seorang influencer? Nikmatnya Nikmat banget ya. Oh ya nikmatnya mungkin aku mencoba sesuatu yang mungkin dulu nanti ya pengen mencoba makan sih misalnya atau mencoba itu gitu kan kita coba karena itu karena mungkin undangan itu sih namanya. Dan pernah nggak influencer itu hampir sama dengan artis selebritis selebgram? Pernah pas semua nggak sih jalan kamar pas orang ini foto sih ada nggak sih? Ini lumayan ada Pertama-tama sana. Cara dia akan transmat. Dari beliau tidak foto, beliau. Tapi belakangan ya, aku lihat ada terasa. Jadi bukan mengganggu sih, kayak risih gitu. Jadi kan kawan-kawan ada juga beberapa yang lagi buat follower banyak ya. Nah itu loh cerita begitu, akan terasa nyaman gitu kan kalau saat memang kalau boleh terasa udah. Jadi yang nggak nyaman itu mungkin lebih kemudian saat perjalanan juga sih kan. Yuk bisa tapi tenang aja lah. Ini orang gitu sih. Ada gitu kan. Tapi kan akhirnya awas sendiri nyaman. Ya oke, karena itu program. Tapi itu kan sebuah resiko. Nah itu dia. Pernah nggak ketika ada fans yang minta foto dari perasaan itu jengkel, merasa kesal, pernah nggak untuk menolak? Nah sih, justru lebih suka transparan sih, maksudnya. Sana. Dari foto dari, mari lah foto dari. Jadi sana, kalau sana tergawa foto, maksud dari dia sasakan, tapi dia bisa disiap, bisa dari mana sana? Cewek yang dianggap berkejar tadi selebgram artis. Jadi dianggap kayak gituan, nah gitu. Oh besok, jujur orang langsung biasa. Jadi saat kedua, kalau dari mana foto adalah dari posting story. Jadi bilang,
Tapi kayak di buat tapi harus terkekang kan sekarang dari seorang penyanyi yang selebgram Sumatera Barat kemudian sudah menjadi publik tentu ada batasan yang dijangkau dalam bersikap. Pertama ada nanti teman sadari aku gitu kan ada beberapa hal yang sikap kuat dan ada ya teman di sosial media ada kamera. nah kalau di publik Pak Mo saya nongkrong di kafe mungkin ada yang kena ini kan bersikap cara makan fenomena produk di kafe seperti itu. Karena karakter yang membangun dan seperti itu di sosial media ya. Karena kecuali karakter yang membangun itu orang yang dia makan orang segala macam dia keluar semua terkekang dengan cara seperti itu. Tapi membangun karakter sesantai mungkin, senatural mungkin, dia sampai orang jadi aku yang tidak nyaman jadi kan nikmat ini yang tidak nikmat di yang ini kok ya yang kita nikmati salah satunya melakukan biasa ayo maksudnya yang bisa sih sebenarnya yang Aco bisa ngomong kan jadi kayak awak harus mengikuti maunya netizen gitu harus mengikuti keinginannya seperti apa harus seperti itu gitu jadi agak susah awak bersikap berbeda nanti baru bertindak sebenarnya kalau karena mau ya kalau misalkan kehidupan di pertemanan kan orang jago gitu tapi kalau sini orang jago lah terus kan kayak kok betul dia gitu kan dia karena wajar tuh dari dia loh jadi dibatasi sama orang dan di kandaan gitu tuh gitu aja kan pertanyaan dari dibatasi ya lu mau ini dari tapi kalau mau menilai di sana apa ini memang sebuah gimmick yo sengaja diseruan sebab kalau lah tahu ada calonnya atau bininya sana bilang kan sih tidak sesuatu itu strategi yang pernah kalau udah punya baca dengan konten pertama yang ada di video yang pakai photoshoot sebenarnya konde hai satang ayo 200% naik story wa bisa ikut kurang di kehidupan pribadi wa itu kenyataan sebagai orang selebgram atau selebritis ini walaupun baris skop Sumatera Barat tapi kalau dari merasa ketika perusahaan nasional sudah masuk dan jadi seleb nasional sih karena sepuluh orang sih atau kurang album itu bukan perusahaan pengeluar aku bayangin itu bukan perusahaan pengeluar bayangkan minimalnya 600.000 dari mungkin di 50 itu masanya bisa 50 kan nah artinya itu bukan tergantung dari follower nggak tergantung di sini atau nah yang menjadi aku hanya ingin muncul dari yang lain ya kalau saya muncul seperti itu merasa tersaing nah justru berharap karena sebenarnya gitu loh di Sumbarku di Minangku masih sangat kekurangan influencer serius mah jadi kayak buat jalan nasional gitu kan katanya wah risiko influencer fashion mungkin lado influencer gaming sih ya kalau tahu lah gaming pernah khusus ya misalkan buat vlogger bagian kuliner influencer gadget influencer sport olahraga saya biasa saja pak dari saya sampai saya justru kalau biasa dulu mungkin makanan akan hilang karakter waktu ini di sebuah perumahan jadi karena biasa dulu karena biasa sebuah jalur sebuah jalan karakter sudah kita tadi strategi kolaborasi nah tahu ya gimana jadi apapun itu salah konten yang kita buat di YouTube memberikan gambaran ada yang ada ini berarti program makanan kuliner dan komedi jadi kalau ini di sebuah sesuatu ini di luar makanan ada konten komedi di review makanan seperti ke depan sebetulnya program lain pengembangan diri pengembangan sebagai influencer Sumbar secara personal seperti apa? Kalau secara personal kan ini di Grab terus dengan Instagram dan yang ke depan nggak tahu apa yang akan terjadi di industri digital ada platform baru nanti kalau ini waktu udah lengkap pengen masuk YouTube kalau luar saya lihat konten itu memang dari YouTube kita punya Instagram cuma sebagai secara pribadi jadi tetap nah ke depan aku pengen secara personal konten kalau di Minangkabau
Minang Clip kami sudah pada progres pengembangan konten ini. Jadi banyak konten baru yang akan masuk di Minang Clip dan YouTube ini masih ada kita akan ada pakai apa nih? Yang baru ada di sini dia yang lagi kan. Wih, orang sudah lepas. Karena di Minang Clip kan kami di Instagram lalu kami akan baru masuk ke YouTube dan kami lagi merancang program-program itu akan kami lagi di Instagram yang kalau bisa di YouTube kami lagi main gitu jadi sekali set ya itu benar-benar set yang oke gitu serta dari kamu baca komen suka komen itu baca langsung suka bilang kamu jadi kali itu jangan bro kalau kan ada mau kan saat itu sih dia jangan do aku masih curiga itu sebuah gimmick gitu kan pada aku ya sana ya kemudian sebab dunia perselegraman itu banyak lagi ya daerah-daerah meja keren kemudian ada meja klarifikasi soal foto private di caption dan itu yang mana tadi sebenarnya itu bagian dari gimmick sebenarnya ada kayak niat akan menjadikan itu gimmick loh karena memang di endorse sama kita di endorse kolab gitu kan hanya endorse gitu kan endorse sampai kok kalau komponennya kolab celah gitu kan sih kolaborasi itu punya MOA, jadi lu punya baju, dia punya model. Nah, habis itu kalau dikasih lo ngapain sih kalau sebenarnya lah waktu bisnis seperti itu kan. Nah, oke kecewakan jadi nah aduh ini ya gua sebenarnya tuh mau akan ngambil itu dong, akan ngambil gimmick gitu. Nah, kita pas saya mau pakaian. Memang itu untuk konten tapi tidak niat untuk ini. Memang konten untuk siap buka, kan. Nah setelah posting, pertama nak dong biar tahuan akan historia di produksinya. Ini nak tahan kalau malam kan kami jadi pagi itu, pas sudah mau pakai, tahan gitu kan. Posting ke story je, posting ke sini, kurang dia. Oh tak salah berhasil manfaatkan momen. Pak posting update foto sama cewek itu, pengertian konvensi. Boleh apa kurang kadang kurang macam di story, terus jadi kurang gitu kan. Wah, setelah dari gila ya. Soal kau mesti like kan, soal kau like video like, habis kau like kan, itu strateginya. Wah, enggak. Jadi ada strateginya untuk memposting itu, memposting ke story, di feed. Jadi macam lihat momennya wah, orang itu yang nanya gitu kan. Itu benar-benar luar biasa. Nanya kok follower 52.000, setengah dari lebih dari setengah follower itu mencari aksesoris. Sebenarnya kan idealnya yang mencari aksesoris itu 10% dari total follower. Dan itu lebih 50%. Jadi kamu sih berpikir mau hariku malamku dari terang-terangan membuka membocorkan rahasia perusahaan sebenarnya tapi satu sisi memberikan pelajaran untuk calon-calon influencer baru agar strategi yang mereka seperti kok karena memang masyarakat itu turu harap ketika kali di Sukan Gorale di Kampung sampai Depo ini kalinya menjadi publik itu dan orang banyak yang tahu sudah tuh berbincang lagi semuanya ya itulah awas sebenarnya kasihku cuma tidak sengaja loh gitu apa sih mau itu tuh ternyata orang sepuluh ya sih ternyata orang nih aku akan hal itu jadi di situ tuh pelajari jadi nak dua niatkan awal akan memberi sampai ke kreator kuliner food review apa sih nak niatkan dari karena di Minang Clip pertama apa history tentang review makanan cukup orang mau beda aku pribadi waktu kan orang sepuluh kan mau beda ibu endorse, oke, ada orang syukur akhirnya kan amat endorse mungkin masuknya ya, akhirnya jalanan saya lain gitu kan jadi. Tapi kan hal itu tidak semudah itu artinya untuk pelajarannya di melakukan diri pasti seperti tadi pelajarannya kan ada konten-konten YouTube untuk baru kan. Basic lah bukan seorang video editor, bukan seorang orang yang cerita kamera, tapi akhirnya belajar ya. Karena lebih biar cepat kan kini aku tidak menerima job di luar karjo konten kreator seperti endorse tapi itu efek dari sebagai selegraf contoh MC sudah orang atau maaf tawaran MC banyak cuma karena memang lawan coba gitu kan ada gue mental jadi MC dong. Bukan passionnya di sana. Ya. Dari. Ya. Apa panik kan gitu. Atau kan orang kete. Enggak kalau orang bisa siap mintanya. Maksudnya kalau setuju orang oke gitu kan tapi orang kadang dia ngomong ya iya gitu kan. Bisa waduh. Enggak
Dan itu lebih jauh mungkin dari itu. Bapak dapat dalil ketika ada selebgram yang bagi-bagi uang untuk fakir miskin atau yang memberikan sumbangan dan itu diposting di media sosial. Ya menurut gua, Iko loh. Orang tuh punya pilar konten itu beragam, banyak konten. Nah yang harus disadari, ini mau itu tuh ya konten. Ya udah, orang harus sadari dan efeknya ya orang miskin terbantu. Ya udah sampai di situ saja, nama sampai mau bamperkan lo. Itu mau bagi cuma untuk konten apa tuh hebat. Tapi kan persoalannya netizen awal lebih senang membuat komen-komen baper seperti itu dan menghujat akhirnya. Iya, ada. Iya, Tapi mana sih kok? tanpa sadar semakin banyak. Terkadang itu yang jadinya malah. Ada beberapa itu. Apakah itu nggak membuat sisi nurani seorang influencer menjadi terus demi konten mengorbankan orang lain yang dibantu? Artinya kalau dilawakan para dia tangan semua, kan? Itu yang seharusnya. Nah, ya, idealnya kan seperti itu. Tapi demi konten dilakukan satunya. Ya maksudnya nggak usah memikir sampai ke sana dulu. Ambil sisi positifnya. Sisi Orang lain terbantu. Orang lain terbantu pertama. Yang kedua, nggak tahu bahwa di luar sana orang terinspirasi malah melakukan hal yang lebih dari itu. Tapi dia kamu tak cuma tenar gitu kan. Pengaruhnya macam dia ingin berbagi. Memang awal lama itu mungkin yang membicarakan yang orang-orang konten kreator di luar sana seperti itu gitu kan. Kami pun sendiri pernah melakukan itu dan bahkan memang saat kami melakukan itu cuma kami posting ke story, habis itu banyak itu masuk kami kita belok di bagian. Tapi kan Terbantu menggerakkan hati nurani ya untuk suatu mungkin dia pengen berbagi tapi nggak tahu kamar harus berbagi gitu kan. Kayaknya kami ada wadahnya nih, tempat belok bagian sampai akhirnya waktu itu kami kelola. Kalau kami ya benar, dia pernah melihat kami itu lalu kami ada itu langsung saja ke bagian selanjutnya langsung saja kembali lagi. Nah dari konten yang kami buat itu otomatis lah menginspirasi orang untuk berbagi loh kan. Nah biasanya positifnya di situ maka harus memikirkan Nuria pun macam itu kan negatif. Yang negatif itu Nah dari sendiri sebagai konten kreator ada nggak nih program untuk bagi-bagi merchandise atau giveaway? kalau Dan itu punya kondak. rusak gitu. Kalau pernah dilakukan itu mencoba untuk rutin nggak seperti itu? Bahkan menjaga follower itu supaya kompak kali. Ya, kalau yang untuk rutin kayak gitu tuh ada sih, ada kami program khusus kayak gitu gitu kan. Cuman kalau yang dari yang pribadi bagi-bagi ke follower pernah ada kan waktu itu kayak aduh waktu itu kan kena giveaway gitu kan. Iya. Karena begini kayak ya sembuh itu ada media gitu kan. Follower kalau karena ya awal belakangan aku banyak orang punya berbagai macam merek gitu kan. Jadi yang endorse dan yang endorse tuh milik aku banyak deh. Jadi itu bagi buat di rumah gitu kan. Jadi aku bagikan follower siapa sih yang terserah dia komen di postingan ada gitu. Dia nampak otomatis nah itu yang dilihat itu. Nah masa pandemi patah pengaruh nggak dalam sebab orang selalu masa pandemi cuma kayak dari sini ngalamin beda. Ini bukan lebih itu karena kalau omset adanya Malah meningkat karena kondisinya saat itu orang beralih ke dunia digital. Nah, karena waktu itu ada yang orang banyak diberhentikan. ya Nah saat diberhentikan orang tuh buka usaha. Nah orang tuh orangnya buka usaha makanan. Nah saat dia buka usaha makanan dia terpikir endorse sosial endorse dan lain lain kan banyak saat itu melalui waktu kalau salah. Nah itu nomor ibu orang kirim makanan kan setiap hari. Jadi selalu itu banyak bisa dibandingkan yang malah menjadi video karena hal kreatif di dalam masa pandemi seperti itu akhirnya orang lainnya kan digital. Tapi menurut semua bisnis yang digital di era berkembang karyawan. dan akhirnya itu membiasakan orang-orang untuk menikmati digital itu kan masa pandemi dan kalau berharap itu pada berakhir tumbuhnya belajar ada besok orang besok. Nah di biasanya ketika menghadapi ada apa enggak? Misalnya tadi kemarin terus dari Microsoft sebulan sebelum aku ya saking padanya itu kemudian sampai sebulan seminggu. Jadi misalnya hari ini minggu saya minggu cerai gitu kan. Jadi jadwal itu di chip gitu. Jadwal
Dia setelah karena minggu pertama dua Sudah nggak pendek. Nah, lalu sampai sebulan ya sih masih mingguan, tapi setiap udah Berarti cukup sibuk. Cukup sibuk. Barang bagi yang kirim waktu tadi. Contoh, kumpul-kumpul dengan kawan, pemalalan. Saya tidak udah mau alo. Ya nggak tahu, karena itu kawan-kawan sebaya yang nongkrong atau mau merepresentasikan diri, pengen hiburan gitu kan. Nah, saat ya pada saat pengen hiburan tuh harus kok sendiri. Terus tuh ada urusannya. Kok pengen bebas dulu sementara gitu kan. Ya kalau bisa ada WA WhatsApp lah gitu kan pengen bebas dulu dari dunia masuk chat barang terus dilihat gitu gitu. Terus masuk chat dari yang mentah gitu kan. Jadi aku ada dulu Saya kamu tuh misterius. Ada beberapa teman aku katanya kalau kriminalin ada dari Tuesday, mama makin suka jadi atau dikasih mahal. ya dulu ya itu. Nah, ketika mereka nanya dari aku barados, kemudian barat dari misal dijadikan 5 juta saja bisa nego enggak seperti itu. Nah, Iko, itu Iko kalau pasal sampai jadi Iko. Kalau untuk UMKM yang misalkan yang pengen berpromosi tapi budget terbatas gitu, atau bahkan ada budget gitu kan, coba komunikasikan. Itu bisa doang. Untuk UMKM ya, artinya UMKM Usaha rumahan terutama itu kan maksudnya yang omsetnya udah ada, pengen terus coba komunikasikan dan itu pasti pasti dia minta tolong bahkan kadang agak free. Ya udah kirim sih produk dia bisa support gitu ya. Tapi kalau misalkan lo tahu kok usaha kadang kopi itu lah pak, yo kadang sini dana korupsi, dana kami, ini apa nyawa kue aja kan ini, ada kalau kamu, Tapi itu memang lagi tanpa. Bisa dibuka. Kan bisa jadi orang ada gambaran, nama dibuka. ya kalau misalkan sebenarnya kalau itu kan konsumsi klien gitu, jadi kalau pengen tahu kepo dan ada WAC admin. Jadi sana pahami bahwa red itu lah ditentukan. Red itu saat misalnya ingin endorse beliau, sosial dan dia pasti akan memberikan red yang sesuai disepakati. Kalau di video itu bisa karena Iya. Pokoknya sebelum aku itu kami pasti cerita aku usaha yang kak di malam aja aku Instagram. dalam seminggu berapa hari rata-rata? Setiap hari ya dong. Setiap hari Saat ini setiap hari itu berapa? Rata-rata. kalau yang visit tadi kunci ya Cari. kalau yang kirim ke rumah yang bisa produknya kan kamu yang kirim dulu kan jadi buat cari waktu dan gitu misalkan malam kalau ada seperti itu kan waktu malam gitu. Jadi sore waktu siang waktu video visit malam waktu video yang di rumah Pembayarannya Pak di awal atau sudah di awal. di awal lah kemudian dalam lagi ini lagi ini Ada lagi. sih yang pernah ada si Cie maksudnya mata ada dari itu sebuah resto yang ada di Itu katanya deh. ini barusan kalah sama depannya. Iya, itu enggak dibayar aja loh. Pas sudah konten video lah. Nah ya, Oh tidak tayang kan? Terus Bang, minta lihat. hanya mentak Saya mudah-mudahan tak nonton. Nah, ini minta lihat tuh, kan diterima enggak? Cali ya, awak kan lah belajar dari pengalaman Transfer gitu kan. dulu Anda baru saya produksi. Tuh, transfer dulu, keep jadwal karena kini memang karena lah padat gitu kan. Memang harusnya transfer seminimal-minimalnya DP lah gitu kan. Intinya bukan persoalan kok sudah ditompiti, tapi kok menjadi profesi. Profesi. Dan dia menjual jasa dan wajib mendapatkan hasil dari jasa itu. Iya. Ya kan? Jadi nggak cuma follower yang dijual gitu kan. Iya, Kayak betul. hasil konten itu kan konten tuh hasil. Video tuh Beko bisa nyebarkan lo, bisa sebarkan di grup WA, bisa posting lo ke akun-akun lain. Itu kan konten, itu yang harus. orang priwet orang nikah bayar videografer kan? Tapi kan videografer di mobil. Ada deadline dia nggak pilih risiko kalian yang harus dibayar. Apa? Lo follower kami. Kan dulu ada saya yang harus bayar. Ini bantuannya Sumatera Barat lah mulai muncul dah influencer-influencer baru. Alah bermunculan, tapi sayangnya menurut gua ini semenjak TikTok masuk fenomena TikTok, sayangnya konten kreator atau influencer Minang itu makin gede. Jadi new influencer tuh banyak disebar, Iya. cuman kontennya nak Minang, jadi bukan bisa beli influencer Minang, jadi nyonya orang nasional ordernya banyak, tapi orang kenal secara nasional, orang sembarang mana tahu video.
Ini orang Minang itu stay di situ. Itu yang buat saya karena yang kami jago di Minang Game dari akun pribadi dan yang mau gue beda dari yang lain itu walaupun followernya banyak, segmen follower aja deh. Segmen follower orang Minang tinggal di Padang, Sumatera Barat, segitu semua itu. Jadi, tapi kalau saat followernya jutaan di TikTok, tapi yang mau follow orang Minang sekitar kan tahu itu kan apa dari Minang. Bahasa Minang akan sedikit depo, tapi mungkin itu tadi memberikan khas dan mempertahankan Minang itu sendiri kan. Nah, ada persatuan para selebgram itu biasa dibentuk di Minang sendiri Pak. Kalau dulu ya di Minang Game kami ada kayak konten kreator tuh satuan kami sih Minang Game sebagai wadah. Iya. Tapi kalau ini baca lihat karena konten kreator Minang kelas titik dan konten kreator influencer yang bukan Minang lah karena banyak kan. Jadi banyak sih biasanya kenal saling itu. Apa langkah mereka untuk menjadi influencer agar baik ke depan? Langkah-langkah yang harus mereka terapkan. Mereka aku sih yakin nih kok. Yang calon-calon influencer baru. Oh. Langkah pertama mulailah konten. Ya. Mulai bervideo, kemudian aktif di platformnya tuh, entah itu Instagram, entah itu TikTok, entah itu YouTube, aktif di situ. Nah, setelah aktif tuh kalau misalkan follower banyak tuh akan lama-lama kan orang akan tahu Jawa. Nah, orang akan tahu Jawa itu pasti akan masuk atau mulai masuk endorsan, mulai masuk klien. Nah, itu yang harus dijaga. Nah, mungkin kenapa Dalip bisa banyak endorsannya karena mungkin hubungan awak dengan klien tuh cukup baik Cara berbahasa, attitude seperti itu barangkali. Nah, yang merasa awak artis itu sombongnya barang dulu kan. Iya. Pesan untuk klien lain. Nah, Kamu yakin Dalip pasti menemui banyak jenis watak orang. iya benar. Dan kadang-kadang mungkin mengerutuk dan tuan ini Betul. kan. Akhir-akhir. Nah, untuk klien ya, maksudnya untuk para pebisnis, para pengusaha, para pelaku usaha, yang pertama saat Nio beriklan atau bekerja sama dengan influencer atau dengan akun publik tuh, pertama yang harus dipahami, awak tahu semuanya dulu. Awak tahu semuanya, jadi awak tahu ranah konten aku pas ndak joinnya gitu. Jadi kayak ke Dalip di red card waktu lah dilataan di situ insight itu follower 5, kemudian umurnya bara, cewek atau cowok paling banyak. Nah, di Dalip ini follower rata-rata 70% cewek. Dan itu usianya 25 sampai 35. Artinya cewek 25 sampai 35 itu berartinya orang-orang yang sudah berkemampuan finansial, lah tamat kuliah, lah karajo, lah berkeluarga kayak gitu kan. Nah, itulah produk yang sesuai dengan itulah yang bisa di-endorse sama Dalip. Nah, saat nanti klien punya usaha misalnya gitu kan, pomade lah misalkan produk cowok. Dalip kan cowok tuh, endorse pomade kok ke Dalip soalnya cowok, cocok. Nah, belum tentu itu cocok di follower Dalip karena follower Dalip tuh cewek gitu kan, berarti nggak cocok. Nah, yang harus pelaku usaha lakukan untuk bekerja sama dengan influencer atau dengan akun publik lainnya, ketahui dulu analisa dulu misalnya Iko kamu cocoknya followernya sih ya. Cocok aja produk karakternya, followernya. Misal tadi misalnya 25, rate-nya sampai 35. Yang disuruh Dalip endorse untuk orang Malaysia itu enggak ada masuk. Masuk. Itu mama. Masuk ya. Masuk. Yang enggak masuk semuanya produk cowok. Ya produk cowok. Parfum cowok, minyak rambut. Nah, ada juga ada produk cowok. Nah, Dalip kok kan hebat kok. Cara komunikasinya lah. Nah, kalau dapet parfum cowok, bunda, aku harus ke bunda cocok tuh laki bunda bandian lah. Itu caranya lah. Artinya ada strategi, tidak semudah-mudah itu saja dong. Iya. Ada enggak ya pernah klien yang melecehkan Dalip? Melecehkan artinya Allah cuma mengecek mode itu mereka tuh postingnya mahal lo. Ada enggak? Kalau yang sampai ke telinga sih do gitu kan. Ya. Cuman mungkin ada yang ngecek-ngecek di belakang ada. Tapi kalau misalkan sampai ke telinga dan wak tahu orangnya kecean. Maksudnya karena ada beberapa klien yang ngecek-ngecek kayak gitu dan ada yang nyampein ke awak gitu kan. Tapi nak tahu dikeceknya orangnya do misalkan. Tuh ya udahlah berarti nak tahu sebenarnya konsep bekerja sama dengan influencer tuh gitu kan. Atau ada juga yang ngecek mudik terang-terang ada awak yo. Endorse ke Dalip nak do naik follower do, nak do nambah customer do gitu kan.
tuh emang apa yang iklankan kan setelah wak lihat oh ternyata memang ada cocok memang Kiko nyopet promote waktu itu ingat wak kan yang terakhir wak nyopet promote waktu itu konten pet promote di sini menarik pet promote tahu bang kan jadi Tahu. cuma punya video atau foto awak mau posting ya bukan produksi awak. bukan produksi awak nah itu tuh konten memang tidak menarik dibandingkannya pembanding-bandingan kok banyak loh kok dibandingkannya kan influencer yang datang ke tampeknya review itu jalan efeknya lah Iyalah. nyo undang influencer ko nyo undang ke tampe nyo anyo storyan nyo bikin video gitu kan nanti buka dalip nyo pet promote nyo dengan konten yang tidak menarik tuh cali waktu itu iko kontennya nyo kapan tambah follower nyo dengan konten model ko awasan cali Ya, gitu mungkin orang pun kalau seandainya follower dari mencaliannya ini geser soalnya. iya Kalau itu menarik sih, kalau kan, konten karena yang menarik baginya. nah menarik tuh jadi itu yang harus dipahami sebenarnya karena buktinya yang repeat order kawak banyak hampir semuanya yang lagi iklan itu iklan lagi gitu banyak dan kerja sama kontrak awak pun ada yang berkelanjutan gitu kan berarti apa yang ngecek jodalip nang efek do ya berarti ada kesalahan di situ bisa jadi produknya tidak sesuai dengan segmen awak bisa jadi kontennya tidak apa nah kalau misalkan memang ada konten pola maksimal produknya menarik nah laku itu memang apa yang salah di situ itu harus cari tahu dan kalau misalkan memang itu kesalahan awak bersedia untuk komentek ulang atau mempromosikan dengan cara lain gitu bersedia awak kalau memang itu kesalahan awak sampaikan ke awak tapi kalau nak sampai ke awak cuma omong-omongan di belakang yang beko menyampaikan ke awak cowok cali oh pantas lah gitu kan itu tidak bisa lo mengangal itu Yang jadi untuk hal-hal seperti itu alangkah baiknya disampaikan ke orang yang langsung dan mengecek di belakang ambu pun sendiri lebih nyaman betul. Yang jale di sana ambu sanang bana bisa basuh joinyo bisa menggali ilmu banyak dan bukan hanya untuk ambu pribadi di sana pun bisa belajar banyak dari seorang dalil dan tentu kesabaran dibutuhkan untuk menjadi seorang dalil 7 tahun baru 50.000 follower baru 50.000 baru tapi hasilnya lah ada dia akan meningkat lagi dan tentunya kalau kini IG personal Riko Sabta Hadi kalau yang aku Minanglip ya Minanglip dan kemudian channel YouTube akan berkembang di YouTube insya Allah Minanglip akan ada beberapa program nanti ada program podcast lo ada talk show ada games ada bocoran nama programnya seberapa Minangkah sana ada di Minanglip seberapa Minangkah sana gitu kan ada di Minanglip nanti kemudian akan launching lo produk makanan kuliner Amin, atau nama ya. Dalip awak tunggu gebrakan dari Dalip terima kasih banyak ya sama dari uang tagi ya mudah-mudahan tambah sukses dan sebagai influencer mudah-mudahan kecipratan lo yang tagi jadi influencer sampai kini baru influencer iya nah sana terima kasih Dalip ya terima kasih sana satunya terima kasih di Pot Bungo kita tunggu yang lain dan luar biasa thank you Ya, ditunggu undangan deh iya deh undangan ini ya ditunggu ya. Itu ditunggu Ramai-bayan sana Ramai-bayan Ramai-bayan tunggu undangannya sana Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis